Pernahkah sahabat merasa heran? Kenapa ada manusia yang tidak beragama atau tidak mau mengakui adanya Tuhan? Sahabat, ada sebuah cerita untuk kalian. Inilah secawan cerita kehidupan anak panti asuhan. Dahulu kala ada seorang anak kecil yang sejak bayi sudah ditinggalkan oleh orang tuanya di depan pintu sebuah panti asuhan. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang santun, cerdas, dan ceria. Seluruh penghuni panti asuhan sangat sayang pada anak tersebut. Suatu hari ia kelihatan termenung. Salah seorang temannya bertanya, "Kenapa kamu kelihatan sedih? Apa ada sesuatu yang mengganggu hatimu?" Anak itu pun menjawab dengan mata yang berkaca-kaca, "Aku ingin bertemu dengan kedua orang tuaku. Meskipun dulu dan mungkin juga nanti, bila aku dapat bertemu dengan mereka, mereka tetap memperlakukan aku dengan tidak baik. Aku masih tetap ingin bertemu dengan mereka, karena mereka adalah orang tuaku." Sahabat, kita punya persepsi bahwa orang yang tidak beragama adalah orang yang tidak baik. Tapi benarkah demikian? Banyak hal yang membuat manusia mengambil sikap seperti itu. Misalnya, dalam hidupnya, dia tidak pernah mengenal atau dikenalkan dengan konsep ketuhanan. Atau mungkin dia tahu, tetapi dia nyaman dengan cara hidupnya yang sedang dia jalani. Atau mungkin dia mengalami kekecewaan dalam hubungannya dengan Tuhan. Atau bisa jadi juga dia belum menemukan jawaban yang memuaskan atas segala pertanyaannya tentang Tuhan. Dan masih banyak alasan-alasan lain mengapa orang tidak beragama atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Sahabatku, sama seperti cerita anak kecil tersebut. Sebenarnya ada sebuah ruang kosong dalam batin setiap manusia yang tidak bisa digantikan oleh hal-hal jasmani. Ada sebuah ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh sosok yang menghadirkan anak tersebut ke dunia, yaitu orang tuanya. Demikian juga halnya dengan setiap manusia. Di dalam batin setiap manusia ada sebuah ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Sang Pencipta. Tidak ada apapun yang bisa menggantikan kerinduan seorang ciptaan kepada penciptanya. Kekayaan, nama besar, cara hidup yang nyaman, pesta pora, atau apapun yang bisa disebutkan oleh manusia tetap tidak akan bisa mengisi ruang kosong tersebut selain kehadiran Sang Pencipta. Dan dalam lubuk hati yang paling dalam, batin manusia tersebut akan terus mengembara tanpa kenal lelah untuk menemukan hakikat Sang Pencipta. Hanya saja manusia selalu mengeraskan hatinya dan terus berlari dari kenyataan tersebut sampai ajal menjemputnya. Bukankah dia menjalani kehidupan yang sia-sia? Bukankah dia meninggal dengan sia-sia? Bukankah dia meninggal dengan membawa kerinduan yang tidak pernah diobati? Sahabatku yang terkasih, hidup adalah sebuah perjalanan. Mungkin hari ini kita adalah seorang manusia yang jauh dari Sang Pencipta. Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan yang luar biasa. Dia selalu sabar menantikan kita agar suatu saat kita bisa menemukan jalan pulang yang sebenarnya. Tuhan selalu rindu untuk memeluk kita, dan Dia sangat mengerti betapa sulit jalan yang harus kita lalui. Yang Dia butuhkan adalah kerinduan yang tulus untuk datang kepadanya. Sisanya, biarlah Dia yang menuntun kita. Dialah yang akan menjadi kompas kita, karena kita tetaplah manusia yang lemah, yang tidak akan pernah bisa menemukan jalan pulang yang sebenarnya. Tetapi Dia
adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dialah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Salam damai.